Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar KD 3.2, yakni bab vektor, yang akan saya bahas lebih detail lagi tentang perkalian skalar dua vektor. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab vektor mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang perkalian skalar dua vektor. Dua vektor bukan nol pada bangun ruang dapat dikalikan dan hasilnya merupakan skalar atau perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan skalar. Dot product atau hasil kali titik dari dua vektor dan dinyatakan vektor A dot vektor B. Jadi perkalian vektor A dot vektor B ini namanya, yang titik ini namanya dot product, yang dimaksud dengan hasil kali titik. Nah, di sini ada gambar 4.2, yakni sudut antara dua vektor, di mana sudut antara dua vektor yakni vektor OA dan vektor OB, di mana vektor OA diwakili dengan vektor A, kemudian vektor OB diwakili dengan vektor B. Nah, bisa dapat kita simpulkan dengan rumus apabila diketahui dua vektor kemudian ada sudutnya, maka rumusnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Kalian perhatikan gambar di bawah ini 4.3 sudut antara dua vektor. Di sini ada 3 titik di mana ada A1, A2, A3 dan B1, B2, B3. Sama seperti yang gambar tadi, cuma bedanya ada di titiknya. Kalau gambar yang awal itu 2 titik, A1 dan B1. Kalau yang gambar yang sekarang adalah 3 titik, A1, B1, B, A1, A2, A3. Nah, apakah rumusnya sama? Kalau vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Itu berlaku untuk titik A1 dan A2. Nah, kalau berlaku ketiga titik, apakah sama nanti rumusnya? Jelas beda. Nah, untuk mengetahui rumusnya A1 ketiga titik A1, A2, A3, maka kita menghitung mulai dari awal sampai akhir. Nah, untuk langkah pertama kita mulai menghitung, kita kan sudah punya yang namanya aturan kosinus, dimana tadi kan A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, itu kita pakai di rumus sekarang. Maka langkah yang pertama kita menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus sama dengan panjang vektor AB kuadrat. Nah, di sini kan vektor AB itu kan vektor OA ditambah vektor OB. Nah, itu sama di sini ditulis vektor OA kuadrat ditambah vektor OB kuadrat dikurangi 2 kali vektor OA dikali vektor OB cos alfa, karena sudutnya adalah alfa. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa OA itu kan diwakili A kuadrat, vektor A. OA itu kan diwakili dengan vektor OA, panjangnya OA. Dan begitu juga panjangnya OB, maka diwakili dengan vektor B. Maka kita bisa menulisnya dari sini, panjang vektor
A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Sampai sini kita memperoleh rumus yang pertama. Kenapa ini saya jadikan rumus pertama, persamaan yang pertama? Karena dari sini ketiga titik ini bisa juga menggunakan rumus panjang vektor. Jadi ada dua cara untuk menghitungnya, maka kita menghitung kedua-duanya. Dan untuk yang cara pertama kita menggunakan aturan kosinus, cara yang kedua kita menggunakan rumus panjang vektor. Masih ingatkah rumusnya panjang vektor apa? Oke, vektor AB kuadrat. Nah, karena kita akan mencari panjang, maka vektor B kecil dikurangi vektor A kecil kuadrat. Nah, di sini kita fokus ke titiknya. Titiknya ada 3, maka kita jabarkan lagi 3. Gimana caranya? Kan kita mempunyai vektor B kurangi vektor A, maka bisa ditulis B1 dikurangi A1 kuadrat. Kemudian B2 dikurangi A2 kuadrat. Lagi B3 dikurangi A3 kuadrat. Dari sini kita jabarkan lagi tiap komponennya dengan merumus apa? Nah, fokus ke sini ya. Masih ingatkah rumusnya? A kurangi B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 min 2AB plus B kuadrat. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, untuk menjabarkan dari A min B pangkat 2. Nah, kita jabarkan masing-masing. Kita jabarkan yang B1 kurangi A1 kuadrat. Berarti B1 kuadrat dikurangi 2B1 A1 ditambah A1 kuadrat. Nah, setelah itu kita akan menghitung yang B2 kurangi A2 kuadrat. Maka sama dengan B2 kuadrat min 2B2A2 ditambah A2 kuadrat. Udah. Selanjutnya kita menghitung yang B3 kurangi A3 kuadrat. Maka saya taruh bawah ya. B3 kuadrat min 2 B3 A3 plus A3 kuadrat. Nah, karena kita sudah menjabarkan masing-masing komponennya, maka kita bisa mengelompokkan ya. Ini kan belum dikelompokkan. Dimana kita mempunyai 3 komponen, tiap kurung di dalam kurung ada 3 komponen, yakni B, 2BA dan A. Nah, itu kita kelompokkan masing-masing. Yang pertama kita kelompokkan yang B dulu. Kita mempunyai B1 kuadrat, B2 kuadrat dan B3 kuadrat. Kita kelompokkan di sini. B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Nah, setelah itu kan kita mempunyai A juga, A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Maka kita kelompokkan lagi. A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Nah, yang terakhir kita mempunyai komponen 2BA. Nah, kita kelompokkan juga 2 min 2, karena di sini kan min 2 semua, maka bisa kita keluarkan min 2 gini ya. Min 2 B1 A1 plus B2 A2 plus B3 A3. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk untuk B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat ini merupakan rumus dari panjang B, vektor B. Kemudian untuk rumusnya A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus 3 kuadrat ini merupakan rumus dari panjang
vektor A kuadrat. Sedangkan min 2 B1 B2 ini nggak ada kan, ya udah kita tulis tetap. Jadi kita tulis ya di sini, maaf di sini untuk yang B1 kuadrat, B2 kuadrat, B3 kuadrat itu kan sama dengan panjang vektor B kuadrat. Sedangkan A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat. Oke. Nah, min 2B1A1 sampai B3A2 ini kita tulis tetap karena nggak ada rumusnya, maksudnya nggak ada kesimpulannya, maka kita tulis tetap. Maka nggak kamu di sini ya, min 2 B1A1 ditambah B2 A2 ditambah B3 A3. Oke, ini merupakan persamaan rumus yang kedua. Saya stabilo aja biar jelas. Jadi rumus yang kedua adalah vektor B kuadrat plus vektor panjang vektor A kuadrat min 2 kali B1 A1 plus B2 A2 plus B3 A3. Jadi untuk persamaan 1 dan 2 kita bisa mendapatkan, dimana persamaan 1 kan tadi panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Itu kan persamaan yang ke-1. Kemudian untuk persamaan yang kedua tadi kan kita sudah memperoleh panjang vektor B kuadrat ditambah panjang vektor A kuadrat min 2 kali B1A1 ditambah B2A2 ditambah B3A3. Nah, dari sini kita bisa membagi panjang vektor A2 ditambah panjang vektor A3, kan habis ini. Maka tinggal min 2 panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa sama dengan min 2 kali B1A1 plus B2A2 plus B3A3. Nah, dari kedua ruas ini maka kita bisa membaginya dari min 2 karena ruas kanan sama ruas kiri ada bilangan 2, maka kita bisa membaginya menjadi 1, sehingga tinggal A panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa sama dengan B1 kali B1A1 ditambah B2A2 ditambah B3A3. Nah, dari sini kan kita tadi dari awal ada nih rumusnya untuk vektor panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa itu kan sama dengan vektor A dikali vektor B. Nah, itu bisa kita tulis bahwa bisa sama dengan vektor A dikali vektor B itu sama dengan B1A1 ditambah B2A2 ditambah B3A3. Maka kita bisa mengurutkan perkaliannya mulai dari A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3.
3. Nah, ini kita sudah memperoleh rumus untuk vektor A dikalikan vektor B itu sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Nah, rumus ini kita sudah bisa memakai dan menghitung di dalam soal. Kita sudah mempelajari konsep dari sudut antara dua vektor dan kita langsung menerapkan soal di 17.17. Diketahui panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 5. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60. Tentukanlah nilai dari vektor A dot vektor B. Nah, kita kan sudah tahu nih panjang dari A sama B, maka kita akan menggunakan rumus vektor A. Kita menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B dikalikan cos alfa, dimana panjangnya vektor A 6 dan panjangnya vektor B 5, cos sudutnya adalah 60, jadi cos 60 derajat. 6 kali 5 sama dengan 30 dan cos 60 sama dengan setengah. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi nilai dari vektor A kali vektor B sama dengan 15.